Perlukah kita membahas tentang syubhat? Ketika syubhat sudah tersebar, kalau tidak tersebar enggak usah disinggung-singgung ya. Ya, Ustaz tidak usah singgung syubhat ya. Apalagi dia singgung syubhatnya, kontan jawabannya ngutang, repot. Ada sebagian seperti itu. Jadi sampaikan syubhat, ada orang bilang begini, terus dia enggak sebutin jawabannya. Kemudian dia ceramah yang lain. Orang yang dengar kena apa? Syubhat. Betul juga syubhatnya. Dia lupa bantah misalnya. Jadi enggak boleh kalau menyampaikan syubhat harus dibantah. Dibantah dengan kontan juga. Ya, jangan syubhatnya kontan, bantahannya apa? Tertunda. Dan itulah sebagian ulama bahkan dari kaum Asy'ariyah sendiri memperingatkan jangan suka baca bukunya Ar-Razi. Ar-Razi rahimahullahu taala ya, salah seorang tokoh Asy'ariyah, dia punya buku yang bagus bagi orang yang bisa memilah-milih. Tafsir Al-Kabir. Tafsir Al-Kabir bukunya bagus, menarik tapi penuh dengan syubhat. Bagi orang-orang yang baru belajar tidak boleh baca. Sampai diingatkan oleh sebagian ulama Asy'ariyah sendiri jangan baca. Kenapa? Karena sering dia datangkan syubhat kontan, kemudian dia tidak bantah syubhat tersebut. Atau dia sampaikan syubhat, kemudian dia bantah dengan bantahan yang lemah. Syubhat-syubhat tersebut syubhat-syubhat dari orang-orang kafir, dari pengingkar ini, pengingkar anu. Ya, dia tidak mampu untuk membantah. Dia nyampaikan, kemudian dia biarkan saja. Ini bahaya bagi orang yang baca, dia bisa ragu tentang agamanya. Ya. Ini contoh yang salah. Ya, artinya jangan ditiru seperti itu. Jadi syubhat kalau ada maka harus dijelaskan agar kaum muslimin selamat dari syubhat tersebut. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang berpuasa, kemudian sholat, kemudian i'tikaf. Ditanya, ya Imam Ahmad, ada seorang puasa, sholat, i'tikaf. Ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahlil bid'ah? Lebih kau sukai dia sholat, puasa, i'tikaf, atau kau lebih suka dia berbicara tentang ahlul bid'ah? Itu bantah syubhat mereka. Apa jawaban Imam Ahmad? Idza qama wa shalla wa i'takaf fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia puasa, kalau dia salat malam, kalau dia i'tikaf itu untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah, tapi kalau dia ngomong tentang ahlul bid'ah, dia bantah syubhat-syubhat mereka, fa innama huwa lil muslimin. Maka itu adalah untuk kaum apa? Kaum muslimin. Fa hada afdal, ini lebih afdal membantah syubhatnya ahlul bid'ah. Maka Ibnu Taimiyah mengomentari perkataan Imam Ahmad. Fabayyana anna naf'a hadza 'amun lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Maka Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya manfaat membantah syubhat ini manfaatnya umum untuk kaum muslimin untuk menyelamatkan agama mereka, dan ini termasuk jenis jihad fi sabilillah. Ya. Termasuk jihad fi sabilillah. Jadi karenanya kalau syubhat sudah tersebar maka harus dibantah. Sebagaimana Salaf mengatakan idza sakatu ana wa sakata anta famata yu'raful haq minal batil. Kalau saya diam, kamu juga diam. Kemudian kapan orang bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil? Semuanya PKU, semuanya enggak enak, semuanya cari selamat. Diam semua. Sekarang syubhat ngeri kalau kita lihat di internet. Syubhat apa? Ngeri. Saya kemarin baru dengar ada seorang dai, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Ini melanggar syariat Nabi Musa. Iya kan? Berarti syariat ikut hakikat. Ini dari subhanallah, dulu kita cuma baca syubhat-syubhatnya orang mulhidin. Sekarang muncul di YouTube ngomong begitu. Ya akhi subhanallah. Maksudnya apa? Syariat dibuang. Maksudnya keluar dari syariat Nabi Muhammad menjadi wali. Subhanallah. Syubhat-syubhat disebarkan sekarang. Orang yang tidak ngerti apa-apa. Oh iya benar juga ya. Oh iya benar juga ya. Aneh ya. Sekarang mengkritiki Zakir Naik. Zakir Naik ngapain bantah Nasara? Nasara punya tafsir sendiri tentang Injil. Loh, terus gimana? Berarti benar gitu maksudnya tafsirnya? Aneh. Jadi Zakir Naik yang sudah luar biasa manfaatnya menjelaskan tauhid daripada kesyirikan, ribuan orang masuk Islam, disalah-salahin. Kenapa? Karena dia mengkritiki Injil pakai kacamata Islam. Terus maksud kamu gimana? Suruh pakai kacamata Nasara? Aneh. Aneh, tapi orang, oh iya orang kena. Syubhat di luar daripada apa yang kita bayangkan. Sampai di antara mereka berkata, enggak apa-apa kalau menyembah Yesus tapi dengan syarat begini. Subhanallah. Ini bagaimana seperti ini? Ya. Tapi ada zaman sekarang ada syubhat-syubhat seperti itu. Sehingga membantah syubhat tentu penting. Tetapi yang membantah harus memang orang yang berkompeten, ya. Jadi saya ingatkan antum enggak usah dengar syubhat ya.
Antum sudah pokoknya dengar murotal, ngaji, udahlah, enggak usah dengar apa? Syubhat. Jangan tertarik, pengin tahu sih, enggak ada. Kalau sudah kena baru antum cari jawabannya. Kalau antum enggak tahu enggak kena syubhat, jangan coba-coba dengar apa? Syubhat. Jangan spekulasi dengan agama antum. Saya tahu syubhat banyak yang antum tidak ketahui. Kalau saya sampaikan satu saja, mungkin antum kena syubhat. Syubhat filsafat luar biasa dan sangat logis. Sangat logis ya. Makanya saya kemarin bikin majelis khusus untuk ustaz-ustaz tentang pembahasan masalah filsafat. Yang itu bukan konsumsi orang-orang awam ya. Jadi maksud saya syubhat itu banyak dan tingkat-tingkat. Sudah antum tidak usah dekat-dekat syubhat. Sudah kerti tauhid, alhamdulillah, beribadahnya kepada Allah, lagi ketakutan berlindung kepada Allah, lagi ada masalah minta kepada Allah, selalu hati bergantung kepada Allah. Nanti kalau antum dengar syubhat mulai jimat, mulai pergi ke dukun, mulai kemana, subhanallah. Oh ternyata boleh, ternyata boleh. Akhirnya selalu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita dapati para ulama dahulu banyak menulis buku membantah syubhat-syubhat. Banyak ya. Seperti Imam Bukhari dalam bukunya, dalam kitab Tauhid, dalam Sahih Bukhari ada bab tentang Kitabut Tauhid wa Rad al-Jahmiyah. Dalam sebagian nuskhah Kitabut Tauhid Rad al-Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah dalam Sahih Bukhari ada. Kemudian juga misalnya dalam bukunya Khalqu Af'alil Ibad, membantah orang-orang Qadariyah ya. Imam Ahmad dalam bukunya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Banyak ulama menulis. Abi Sa'id Utsman Ad-Darimi punya buku judulnya Naqdu Al-Mirrisi atau Ar-Rad al-Jahmiyah atau Ar-Rad al-Bishr al-Mirrisi. Dua buku juga membantah apa? Syubhat. Apalagi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bukunya rata-rata membantah apa? Syubhat. Ibnu Taimiyah membantah syubhatnya Syiah dalam bukunya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Dulu dicetak 9 jilid, sekarang dicetak mungkin kayaknya 6 jilid ya. Dia bantah syubhatnya Ar-Razi tentang takdimul akal ala nakal. Bahwasanya kalau bertentangan akal dan dalil maka didahulukan akal daripada dalil. Dia tulis bukunya Dar'u Ta'arudil Akal wa Nakal. Dulu dicetak 11 jilid kalau enggak salah, sekarang mungkin diringkas jadi 6 jilid. Saya juga ada punya di rumah. Kemudian dia membantah ahlul mantiq, Rad alal mantiqiyin, bantahan terhadap ahlul mantiq, ahlul kalam, buku khusus bantahan terhadap ahlul kalam. Dia bantah syubhat-syubhatnya Nasara kasih syubhat. Dia bikin buku judulnya Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawab yang benar terhadap orang yang merubah agama Nabi Isa alaihissalam. Dulu dicetak 6 jilid, sekarang kalau enggak salah jadi 4 jilid ya. Semua bantahan. Rad ala Al-Bakri tentang membolehkan beristighotsah kepada Nabi SAW meskipun sudah meninggal dunia. Ditulis juga buku. Rad ala bukunya Razi Asasut Taqdis, beliau bantah dalam Bayan Talbis al-Jahmiyah, dicetak 8 jilid. Jadi beliau fokus ketika ditanya, "Wahai Imam, kenapa Anda sibuk bantah syubhat-syubhat?" Kata dia, kalau masalah akidah, masalahnya berat. Ya. Tapi kalau masalah fikih, kata dia, selama tidak menyelisih ijma, maka tidak bisa disesatkan. Kalau masalah fikih, selama tidak menyelisih ijma, maka seorang tidak boleh dinyatakan sesat. Selama masih ada qaul, masih ada pendapat, mazhab ini, mazhab anu, mazhab ini, tidak boleh kita katakan apa? Sesat. Tapi kalau akidah rata-rata menyimpang, keluar daripada Al-Quran dan Sunnah dan mengantarkan kepada hal-hal yang buruk ya. Jadi para ulama dahulu membantah syubhat dan itu diantara tarekat mereka dalam berdakwah.